Teman-teman mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya di pertemuan yang ke-11. Nah, kita tiba saatnya sekarang membahas SQL Programmability. Artinya apa? Bahwa di dalam SQL kita juga memiliki fitur bagaimana kita bisa membuat atau memiliki kemampuan untuk membuat program di dalamnya. Seperti halnya pada saat kita membuat program pada umumnya, kita bisa melakukan selection, jadi pencabangan, kita bisa melakukan iterasi, perulangan, kita juga bisa melakukan proses yang secara berurut atau sequence itu sendiri. Nah, tentunya untuk bisa mengimplementasikan SQL Programmability ini, kita harus menggunakan yang namanya stop procedure. Nah, nantinya stop procedure ini menjadi satu tempat bagi kita bagaimana kita bisa melakukan sejumlah proses-proses program tersebut. Nah, nantinya di dalam stop procedure itu sendiri juga bisa kita gunakan untuk menjalankan sejumlah fungsi yang nantinya baik itu fungsi yang ada di dalam DBMS ataupun juga fungsi yang kita buat sendiri atau user defined function. Nah, seperti apa nanti kita akan belajar tentang stop procedure. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, tentang stop procedure, ya sebenarnya mirip di dalam program atau pemrograman yang sudah kita pelajari sebelumnya sebenarnya. Hanya bagaimana sekarang kita melakukan pemrograman stop procedure ini sendiri di dalam SQL. Nah, kenapa? Karena di dalam SQL mereka sudah memiliki format sendiri. Contoh seperti di SQL Server seperti ini. Kita akan membuat sebuah stop procedure menggunakan perintah create procedure. Kita akan declare namanya. Kemudian kita juga bisa mendeclare parameternya. Setiap parameter kita akan declare juga tipenya. Dan kemudian juga kita bisa set apakah parameter ini input atau output. Nah, selanjutnya akan kita isi procedure ini dengan sejumlah statement. Oke? Nah, kita lihat contohnya langsung seperti ini. Contoh stop procedure di sini adalah stop procedure untuk mengambil data. Kalau kita perhatikan, ini adalah stop procedure name, ini parameternya, dan kemudian ini adalah perintahnya atau body daripada stop procedure. Contoh saya mengambil data apa. Jadi nampak di sini saya bisa meletakkan query di dalamnya. Ini tidak hanya satu statement ini aja, bisa saja di dalamnya ada beberapa statement. Nah, namun teman-teman harus perhatikan ketika membuat stop procedure yang mengembalikan satu nilai, contoh di sini ada mengembalikan record data, maka yang akan dikembalikan adalah statement yang terakhir. Jadi hati-hati. Ketika Anda nanti akan mendefine 2, 3 select, maka record mana yang akan dikembalikan. Silakan Anda coba, ya. Contoh lagi adalah ketika kita mau melakukan insert, kita juga bisa membuat dalam bentuk stop procedure seperti ini. Nah, stop procedure seperti ini adalah untuk melakukan insert dengan parameter yang sudah kita parsing. Ya, Anda perhatikan, saya akan menginsert ke tabel department sesuai dengan kolom yang saya define, kemudian value-nya apa. Ya. Kemudian contoh, kita melakukan update. Sama juga, parameter akan kita parsing, kemudian kita akan update kolom mana saja kita akan melakukan update atau modify. Demikian juga, dengan delete, kita juga bisa lakukan, kita execute dari stop procedure juga. Nah, tentunya teman-teman ketika sudah mempelajari atau menggunakan stop procedure ini, teman-teman akan melihat dan akan menganalisis kapan saya harus menggunakan stop procedure. Kenapa harus menggunakan stop procedure? Sebenarnya konsep stop procedure ini adalah menyediakan kemampuan untuk melakukan programming di level data tier itu. Jadi teman-teman harus perhatikan di level data tier. Sebenarnya hal ini kalau kita perhatikan, kita kan juga bisa menggunakan SQL embedded, Pak. Kenapa harus pakai stop procedure, Pak? Kalau kita menggunakan SQL embedded, artinya adalah semua SQL syntax kita akan letakkan di body of code daripada program aplikasi kita. Tapi kalau kita menggunakan stop procedure, maka programmability kita akan letakkan di DBMS kita. Jadi dua hal yang akan berbeda, dan ini akan mempengaruhi cara pada saat kita melakukan programming, yaitu versioning kita akan letakkan di mana. Tentu harus disepakati. Nah, pada mata kuliah ini saya akan ajarkan dua-duanya,
waktu lalu sebelum UTS Anda belajar bagaimana menggunakan SQL Embedded, dan setelah UTS ini Anda belajar bagaimana menggunakan stock procedure. Nah, silakan Anda coba implementasikan. Nah, seperti contoh code yang sebelumnya pernah saya tunjukkan kepada Anda pernah melihat sebelumnya ya. Di sini di data access Anda bisa membuka remark yang sebelumnya. Di sini Anda lihat saya membuat contoh bagaimana mengeksekut stock procedure dari data access ini. Silakan nanti Anda coba, Anda buka remarknya, dan selanjutnya yang SQL Embedded Anda bisa remark. Anda coba tes. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba.